mendapatkan sertifikasi kebiasaan baru dari pemerintah Kota Probolinggo. Tidak mutlak mendapatkan sertifikat ini. Ya, Ya, saya Agus Salim di NTV. Hari ini saya di ruang lobi Hotel Bromo Park, hotel yang paling megah di Kota Probolinggo ini, kawan. Nah, mengapa kita NTV ada di sini? Beberapa hari yang lalu pemerintah kota itu memberikan 9 sertifikat kebiasaan baru. Jadi pelaku wisata, pelaku pariwisata yang mendapatkan sertifikasi kebiasaan baru. Nah, salah satunya adalah Bromo Park. Kesembilan yang lain adalah DNC, ada TWSL, ada Paseban Sena, ada Hotel Ratna, dan banyak hal. Nah, mengapa saya pilih Bromo Park? Karena memang kita butuh informasi yang sejelas-jelasnya ya, mengapa sertifikasi kebiasaan baru itu diberikan ke pihak Bromo Park. Bersama saya sekarang dengan Bapak Frans Setiawan, Pak. Frans Setiawan. Monggo, Pak, diperkenalkan, Pak. Ya, terima kasih. Saat ini bersama saya Frans Setiawan selaku MOD atau Manager on Duty di tempat ini. Oke. Jadi Pak Setiawan ini sebagai MOD, Manager of Duty di Bromo Park ini. Nah, Pak Setiawan, monggo diceritakan, Pak, mengapa Bromo Park terpilih mendapatkan sertifikasi itu, Pak? Ya, terima kasih. Untuk sertifikasi itu sebetulnya kita sendiri tidak tahu, gitu. Saya sendiri baru terima kemarin ya berita bahwa kita dapat itu. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu memang waktu era COVID-19 ini Awal-awalnya, Pak. awal-awalnya ya kita ada kunjungan dari beberapa dinas, termasuk dinas pariwisata gitu, dari rumah sakit gitu, dari beberapa dinas juga yang terkait ya di pemerintahan tempat ini, dan mereka melihat bahwa cara penanggulangan COVID-19 di hotel kita ini. Jadi mulai dari awal, mulai dari mereka tamu masuk sampai dengan mereka menuju ke kamar. Gitu ya, sampai resto mereka lihat semua gitu. Sama dinas pariwisata nih, Pak? Iya, jadi di restoran semua mereka lihat mulai dari check-in di lobby sampai dengan masuknya. Jadi mereka semua, beliau-beliau dari dinas, mereka melihat bahwa kita memang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Ini kan begini, Pak. Kalau dulu waktu awal-awal corona, kebanyakan hotel itu kan meredup, Pak. Iya. Meredup. Kalau di sini apa memang mengalami hal sama ya, Pak? Ya, memang tidak dipungkiri ya. Kalau memang ada penurunan dari akupensi gitu. Tapi ya memang itu terasa sekali begitu. Tapi ya alhamdulillahnya beberapa waktu ini setelah pemerintah menyatakan bahwa ada bahwa ada pandemi ini, Pak. Iya, menyatakan bahwa ini semua sudah dinyatakan bahwa era baru ya untuk mengatasi new normal. Itu kita akan kita berangsur-angsur pulih gitu. Nah, memang perubahan itu tidak signifikan, tapi ada grafis naik, ada grafis untuk naik gitu. Jadi ya kita berharap
kedepannya kita ini akan naik terus benar-benar normal Iya. ya gitu. Nah, eh kalau sebelum sorry Pak, ketika awal corona itu sampai turun sampai 50% Pak, kira-kira Awal-awal kondisinya. corona ya, awal-awal corona karena untuk awal-awal corona kita tidak sampai dengan penurunan yang drastis sekali karena kita bekerja sama dengan salah satu usaha BUMN gitu Oh, ya. Jadi waktu mereka datang ke Probolinggo dan mereka masuk ke Probolinggo, justru mereka stay di tempat ini dulu, Pak. Jadi mereka di karantina karantina mandiri, mandiri. ya karantina mandiri di tempat ini Hmm. dan ada itu sampai dengan 2-3 bulan gitu. Oh, Jadi silih berganti. Jadi yang satu tugasnya selesai mereka pulang, pulang satu lagi kembali gitu. datang. Silih berganti gitu ya. Nah, kita tidak sampai dengan drop sekali itu Betul, betul. enggak gitu. Jadi alhamdulillahnya masih Masih tertolong ya dengan tertolong dengan itu ya. kerjasama dengan BUMN itu Hmm. gitu. Iya. Ini kan anu Pak, ketika pihak hotel ini mendapatkan sertifikasi itu kan sebagai apa ya? Kayak kalau HP di charger baru gitu loh, Pak. Ya, Baterai ini. Jadi ada kepercayaan publik lah untuk hotel Bromo Park ini bahwa di sini aman. ya, Di sini protokol kesehatan diberlakukan dengan sangat ketat. Saya datang tadi diperiksa-periksa gitu, Pak. ya. Nah, itu gimana, Pak? Kok sampai hotel ini mendapatkan seperti itu gitu, Pak? Apa memang ada sebelumnya ada penanganan khusus Pak di sini? Contohnya tuh, Pak. Ya, Bromo Park Hotel ini saya katakan bahwa hotel ini adalah hotel yang mengikuti zaman. Hmm, Jadi hotel yang mengikuti era ya. mengikuti era. Jadi eh, selalu selalu mengikuti berita-berita yang baru Hmm, gitu ya. hmm. Jadi waktu kita ada pandemi pertama kali kita sudah siapkan itu semua Oh, gitu. oke. Karena tamu kita bukan hanya dari Dosmetik aja, tapi kita dari mancanegara Mancanegara, juga, oke. ya. Jadi kita persiapkan itu semua, sehingga kita awal-awal kita gunakan untuk penyemprotan mobil ya, untuk Untuk parkir. tamu ya Oh, parkir. oke. Jadi pintu masuk kita cuma ada di bawah aja, Hmm. ada di basement. Di basement, oke. Jadi memang lobby untuk sementara kita tutup dulu, Ya. tapi semua melewati basement karena tamu-tamu akan mobil, kendaraan semua. Kalau mobil memang disemprot sama Desinfektan, Pak. disinfektan gitu ya. Begitu tamu turun kita cek suhu gitu, terus cuci tangan, semua harus mengikuti protokol kesehatan Betul, betul. gitu sampai dengan beberapa dinas terkait sampai benar-benar melihat Hmm, gitu. hmm. Apa Bukan mengada-ngada gitu, Pak. ya, bukan mengada-ngada. Hmm. Sampai seberapa besar serius Bromo Park Betul, ini. ya, ya, ya. Nah, setelah itu mereka melihat dan mereka benar-benar mereka datang sendiri pun mereka harus melewati itu semua, Pak. Gitu. Jadi yang namanya COVID-19 ini tidak melihat Siapa kita dia? siapa ya Betul, gitu, betul. tapi Ya. ini mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas itu mereka kena semua. Kena Jadi semua. kita untuk pemeriksaan pun kita tidak membedakan gitu. Bahkan ada beberapa penjabat kota atau penjabat pusat ke tempat ini, mereka semua melewati itu. Wajib, Gitu. Pak, ya? Wajib itu Wajib. karena ini juga pemerintah yang menyatakan kan, mencanangkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, jadi mereka semua harus melewati itu Iya, iya. dan mereka melihat. Melihat
artinya delok dewe lah. Ya, lihat sendiri ya, Lihat dengan sendiri. mata kepala sendiri. Hmm. Mereka lihat dan mereka, oh iya ternyata memang hotel ini sudah melakukan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan itu, Pak. Betul, Oh, menerapkan oke, kesehatan oke, oke, itu, oke. protokol kesehatan itu ya, Hmm. seperti itu. Nah, kalau tamu sendiri datang memang diperiksa, Pak ya? Diperiksa, cek suhu Hmm. sampai ke kamar tuh, Pak. Ya, jadi Prosedurnya gimana, Pak? Kalau tamu? prosedurnya waktu mereka datang, ya mereka harus melewati cek suhu. Hmm. Ya tentunya mereka harus memakai masker gitu. Oke. Nah, kita ingatkan mereka harus memakai masker, mereka melewati cek suhu, Oke. mereka harus cuci tangan, Hmm. gitu, cuci tangan. Setelah itu baru mereka ke front office. Hmm. Nah, mereka ke front office untuk ke resepsionis nanti ditanya suhunya berapa. Oh, ditanya ya? Ya, ditanya dia bahkan menulis karena itu buat laporan kita ke dinas kesehatan Oh, gitu. iya, iya. Tamu kita ini berapa ya suhunya Suhunya itu berapa ya gitu. kita harus melaporkan itu semua dan selama ini memang kita laporkan itu gitu. Oh. Semua melewati. Jadi semua harus ngikuti prosedur seperti itu, Pak. Oh, ya itu mungkin, Pak. Jadi indikator bahwa hotel ini menerapkan protokol kesehatan karena ada laporan mungkin seperti itu. Ya, Oh iya. ya, kita selalu mengikuti aturan-aturan yang Betul. sudah Jadi kalau diterapkan, Pak. mama tamu datang si A lah, si A ngisi di front office, lalu ditanya, ditulis tuh Pak ya, suhunya Ya, berapa. Nah, beberapa hari kemudian dilaporkan ke dinas kesehatan gitu, Pak. ya. Oh ya, keren ya tiba ya. Keren. Nah, ada enggak pengalaman tamu tidak pakai masker tuh Pak? Beberapa memang ada tamu yang tidak memakai masker Iya. ya, apalagi kalau mereka datangnya malam. Nah, Hmm, kita kan enggak, kita kadang-kadang tidak menyediakan ya. Kalau kita ada masker ya kita kasih kasihkan, cuma-cuma betul. ya. Tapi kalau nggak ada ya ya itu tadi kita ingatkan untuk besoknya mereka harus beli. Harus beli Pak ya? Ya harus beli Harus. karena di sini aturannya juga wajib Hmm, masker. hmm. Jadi ada jaga jarak gitu Oh gitu juga di sini Pak ya? ya. Jadi di depan resepsionis itu ada tanda untuk jaga jaga jarak. Jadi Hmm, tempat mereka berdiri berdiri gitu. biasa kayak di bank-bank antri itu Pak ya? Ya, Oh itu gitu. sudah ada. Di resto pun juga ada Juga ada. gitu. Di resto pun kita untuk meja kita sudah atur supaya tidak berdekatan Hmm. gitu. Jadi tetap semua ngikuti prosedur. Nah, kira-kira Pak, dari perjalanan antara sebelum corona sampai akhirnya dengan penerimaan sertifikat kebiasaan baru ini, menurut Pak Fran ada geliat semangat lagi enggak Pak untuk hotel ini Pak? Ya, kalau dilihat dari kelihatan semangat, hotel kita ini semangat terus ini. Hotel kita ini semangat terus, terutama semua ditunjang dari semua karyawannya ya. Mhm. Jadi karyawannya selalu mengikuti aturan-aturan gitu. Kalau wajib masker ya mereka harus pakai masker gitu. Mhm. Jadi semua tetap bersemangat biarpun ada perubahan dari akupensi. Mhm. Nah, apalagi yang ditanyakan tadi kan setelah ada sertifikasi itu, nah kita tambah semangat nih, Iya, itu maksud gitu. saya. Jadi kita tambah semangat, berarti kan ada kepercayaan pemerintah, Pemerintah. ada kepercayaan pemerintah untuk hotel kita ini, gitu. Iya. Nah, tinggal kita, ayo nih, kita sudah dipercaya, apalagi tempat wisata itu akan dibuka tanggal 2 tanggal 12 kemarin itu. Iya, Dan sudah kita dibuka, Pak. sudah dibuka Sudah ya. dibuka. Nah, ini kita sudah persiapkan, benar-benar persiapkan Hmm, gitu. Jadi ya harus mengikuti aturan-aturan seperti itu. betul. Pak Fran, menurut Pak Fran kan pihak pihak Bromopark dan mungkin teman-teman yang mendapatkan sertifikasi lainnya tidak
tidak mengajukan diri Ya, untuk mendapatkan itu gitu Pak. benar. Nah, tiba-tiba dapat itu, dengarnya gimana sampean Pak? Apa kok bisa gitu Pak? Menurut Pak Pran sendiri. Ya, kalau saya sih pertama sih kaget ya. Gitu. Saya agak terkejut, oh kok ada sertifikasi Ya. gitu. Lah, saya rasa itu adalah apa ya? Penghargaan dari pemerintah kepada Mm, hotel kita karena sudah melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah di betul tempat betul. kita Betul gitu. betul. Saya rasa seperti itu ya. Jadi dengan sertifikasi itu ya kepercayaan kita tambah semangat, ya kan? Tambah tambah pede itu Pak ya. Iya, artinya kan gini, apa yang kita lakukan ini sudah benar, Betul. gitu. Apa yang kita lakukan ini sudah benar dan kita, ayo nih, saya sampaikan ke teman-teman gitu loh, kita dapat sertifikasi nih, gitu loh. Apa yang kita lakukan selama ini sudah benar, Hmm, ayo kita tambah giat lagi, betul. ya Betul. Itu seperti kan itu. enggak gampang itu Pak. Nggak gampang Enggak ya gampang karena itu ini Pak. sudah apa era baru jadi Mm-mm. kebiasaan yang lama sudah ditinggalkan ya kan Iya. jadi sudah kita nggak pernah maskeran sekarang harus maskeran kita masuk ke satu tempat kita nggak pernah cuci tangan sekarang harus cuci Cuci tangan tangan. Jadi bukan hanya persiapan makan saja kawan untuk cuci tangan. Sekarang masuk hotel pun cuci tangan gitu. iya harus cuci tangan gitu bahkan Bahkan ini kita wajibkan cek suhu semua. Itu Iya. bukan hanya tamu, semua karyawan keluar masuk, keluar mereka beli apa belanja, Oh, masuk lagi pun cek mereka lagi harus Pak ya. melewati cek dulu, dicek lagi. Karyawan Bromo Park ya Pak. Karyawan Bromopak. Jadi tidak ada yang luput dari cek suhu ya, dari security, dari Hmm. bellboy itu mereka masuk ke tempat ini semua harus melalui cek suhu, termasuk karyawan-karyawan Hmm. kita. Termasuk Pak Fran juga ya. Termasuk saya juga cek suhu gitu ya itu tadi karena COVID-19 ini kan tidak memandang kita siapa gitu Betul. semua bisa Hmm. terkena gitu Datanya pun enggak tahu kapan itu Pak ya. siap Iya, iya. Nah, benar dari waktu Pak kebiasaan baru new normal yang diterapkan oleh pemerintah itu ada peningkatan akupansi enggak Pak? eh, diakui atau tidak ya jelas beberapa hari ini ada peningkatan ya Hmm. ada peningkatan akupansi Hmm. gitu karena memang apalagi semua sudah tempat pariwisata sudah dibuka Hmm. Hmm. gitu. Nah, karena untuk dilihat bahwa saya pikir gini loh, apa yang diberikan pemerintah karena penghargaan apa yang kita Laku. kerjakan, Ya, ya kerjakan. kita lakukan gitu. Nah, penghargaan itu membuktikan bahwa kita benar Hmm. dan itu juga menambah kepercayaan kepada masyarakat toh Betul, betul. gitu jadi masyarakat semakin percaya nih gitu kalau Bromopark mendapat ini berarti ya sudah dilakukan dengan benar Dengan benar. ya Jangan khawatir gitu Pak. ya jadi diakui nggak diakui ya itu membuat kita semakin naik Iya, ya iya gitu artinya ibarat baterai itu ada baterai cadangan gitu Pak. ya Betul ya. ya Ketambahan ya baterai cadangan ini tadi gitu. Jadi benar tambah tambah full gitu Pak ya. ya Ya. Nah, di Bromo Park ini selain tamu Pak, eh, yang dicek apakah juga keberadaan new normal ini, apakah Bromo Park membuka event Pak di sini? Iya, kalau untuk event itu bukan kita membuka ya, Hmm. tapi tamu yang datang karena dia ada event seperti Oke, ya, ya. nikahan, rapat atau apa gitu. Hmm. Nah, kita terima itu, gitu. Kita terima apalagi ini sudah dibebaskan sama Betul, pemerintah ya betul, kan. Jadi betul. mereka sekarang banyak event-event acara-acara di tempat ini. Itu pun kita lakukan sesuai dengan protokoler kesehatan COVID-19 Hmm. ya Meskipun itu banyak tamunya tuh Pak ya. ya
kita batasin Pak memang. Jadi seperti tamu Wedding lah mama. ya wedding gitu ya 100 undangan ya. Hmm. Mereka tahap pertama itu 50 dulu datang gitu. Hmm. Mereka undang datang, mereka pun harus cek suhu ya kan, bermasker gitu. Setelah itu dia di undangan pun dia nanti waktu makan jamuan pun gitu dia Gerombol. nggak ngerombol, tetap jaga jarak dan Itu diawasi oleh pihak hotel Pak. kita awasin dan bahkan mereka pun tidak boleh menyentuh makanan Oh, karena mereka akan diambilkan sama karyawan kita di sini gitu. Pak ya. Iya, Oh gitu ya. jadi piring, sendok, garpu semua karyawan kita semua. Tamu tinggal nunjuk aja nih mau makan yang mana gitu. Iya. Jadi tetap kita lakukan sesuai prosedur ya gitu. Jadi mereka nggak boleh megang apapun di situ kecuali karyawan kita. Hmm. Jadi ya banyak tamu yang Apresiasi ngikuti ya. aturan itu. Apresiasi Iya, itu Pak ya. iya. Oh, gitu. Kalau enggak, mereka justru tanya, loh itu kok boleh seperti itu. Iya. Nah, kadang-kadang ya 1-2 orang ya luput dari pandangan kita ya. Akhirnya kita kasih tahu gitu. Akhirnya kita lakukan seperti itu. Kalau mama ambil piring itu karyawan Bromopak Pak yang ambil piringnya. Ya, kita yang nyiapin semua. Jadi kita ambilin piring, kita ambilin sendok gitu. Mereka tinggal nunjuk aja, mereka maunya apa, nasi, Sate, ya nasi, diambil nasi, gitu. gitu sate. Setelah itu ya memang diberikan. Lah, setelah diberikan sama dia kan nanti kan ditaruh di satu tempat sendiri untuk di clear up, gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi takutnya itu kalau mereka mau ambil piring itu sendok biasanya mereka ambil ditaruh lagi itu kan sudah bekas tangan mereka itu yang kita nggak boleh gitu. Jadi tetap kita jaga sampai segitunya Pak ya. benar. Iya. Gitu. Kalau itu kan wedding Pak. Siapa? Kalau ke manten pakai masker enggak Pak? Ya kita sarankan jadi manten pun harus pakai masker jadi model cadar atau Gitu ya? gimana iya gitu. Jadi Sudah ada yang order tempat enggak di sini Pak? Beberapa ya, Sudah ya? beberapa. Jadi minggu-minggu kemarin itu sudah ada 4 wedding yang ada di sini. Sorry, bukan wedding ya, ada yang acara-acara pertemuan gitu ya sudah ada dan mereka semua ngikuti aturan-aturan gitu yang kita terapkan betul. Gitu seperti itu. Ya hebat juga ya. Jadi saya tidak membayangkan ketika datang di prasmanan lah makan terus ambil piring diambilkan, sendok diambilkan sampai semuanya makanan diambilkan. Yang satu tidak mungkin dilakukan adalah tidak mungkin disuapi sama karyawan Bromopak. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu diterapkan oleh Bromopak. Jadi mungkin dari sana ada penilaian tersendiri selain juga pelaporan tamu, suhu tamu ke dinas kesehatan juga pemberlakuan protokol kesehatan di event itu tetap dilakukan di Bromopak. Begitu Pak ya? Benar. Iya, jadi makanya dapat sertifikat itu. Dan tidak gampang sebenarnya. Nah, untuk berikutnya Pak, apakah terus tetap melakukan protokol kesehatan atau ya lah capek lah, sementara seminggu tidak usah dulu begitu Pak? Oh enggak Pak. Pernah bosan enggak Pak gitu Pak? Kita nggak pernah bosan ya. Kita nggak pernah bosan karena ini untuk kesehatan kita sendiri ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya terapkan ke teman-teman yang ada yang namanya brother keeper. Brother keeper itu saudara yang menjaga. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu. Jadi kita mengingatkan satu sama yang lain ya. Jadi kita nggak pernah bosan. Kita nggak pernah bosan karena ini memang pertama memang ini pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan ya. Terus yang kedua ini adalah anjuran pemerintah. Betul.
Yang ketiga ini adalah untuk kesehatan pribadi Semua, kita ya. Yang keempat ya kita jaga di lingkungan di mana kita bekerja. Seperti itu. Jadi iya. ada kata-kata brother keeper, kita harus saling menjaga, saling mengingatkan. Bila ada teman nggak pakai masker, Hmm, entah lupa atau gitu ya, kita ingatkan. Gitu, hmm, saling menjaga. gitu kawan. Ya, Jadi di Bromo Park ini ada apa ya? Sebutan brother keeper. Jadi betul ya? ya, Brother keeper saling mengingatkan antar teman, gitu Pak ya. ya, Jadi tidak pernah bosan untuk melakukan prosedur kesehatan. Nah, saya memang tidak pakai masker sekarang, tapi tadi masuk saya pakai bawa masker. Bawa masker, cuman karena buat omong nggak enak pakai masker saya. Nah, sementara itu penjelasan dari Bapak Fran sebagai Manager of Duty tentang mengapa Bromo Park mendapatkan sertifikasi kebiasaan baru dari pemerintah Kota Probolinggo. Nah, ada satu pertanyaan, Pak. ya. Jadi saya membaca di di berita pemerintah itu bahwa tidak mutlak mendapatkan sertifikat ini. Ya. Ketika Bromo Park tidak melakukan prosedur seperti sekarang maka itu akan dicabut. Benar, Pak. Betul, Pak. Nah, Benar. itu apa, Pak? Menurut Pak Fran tanggapannya? Ya, saya rasa itu kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah memang kita dapat sertifikasi itu karena kita melakukan prosedur dari pemerintah Betul. juga. Betul. Dan kebijakan pemerintah juga bisa mencabut bila mana hotel kita tidak melakukan. Mm-mm. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apa nggak bosen? Kan seperti itu. Mm. Jadi, karena ini sudah masuk era baru, jadi kita nggak akan pernah bosan. Mm. Karena kita sudah lakukan ini sudah beberapa bulan. Bulan. Ya, jadi kita akan lakukan ini terus menerus karena ini sudah menjadi kebiasaan kita Kebiasaan baru. gitu. Betul, Pak. Kalau sudah menjadi kebiasaan kita seperti ini berarti apa? Semoga aja tidak ada yang terlewat. Betul. Iya Ya, kan? betul. Semoga aja tidak ada yang terlewat dan kita harus ya brother keeper itu tetap jalan, kita saling mengingatkan dan saya rasa oke lah, pemerintah mau lihat kita mau gimana sih, gitu Mm. loh. Jadi saya rasa untuk sertifikasi nanti dicabut atau enggak itu memang kebijakan dari Mm. pemerintah. Tapi saya rasa kalau ini sudah kebiasaan, Mm. ya kita lakukan terus Ya, menerus gitu. ya. Menurut saya begini, benar juga pemerintah akan mencabut jika pihak-pihak yang mendapatkan sertifikasi itu melanggar tuh, Pak. Iya, Itu kan benar juga, iya, Pak. Karena mereka memberikan dengan cuma-cuma iya, gitu. Tapi kalau brother keeper diterapkan di Bromo Park dan salah satu tidak melanggar itu, maka ya tidak akan dicabut. iya, Kan betul begitu, Pak. betul. Nah, itu juga jadi kebiasaan buat karyawan Bromo Park, Pak Pran sendiri dan tamu-tamunya yang nanti yang ke sini gitu, Iya, Pak. Jadi merasa aman lah ke sini. iya, Betul, Pak Pran? iya, betul. Dan laginya gini, Pak. Sertifikasi diberikan kepada kita karena satu kepercayaan, Oh iya. ya kepercayaan karena pemerintah sudah mempercayakan sesuatu ke kita maka mereka memberikan sertifikasi sama kita gitu. Nah, memang nggak gampang menjaga kepercayaan Nggak gampang. itu, nggak gampang gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dipercaya gitu. Jadi kita akhirnya menjadi hotel yang terpercaya kan Hotel yang gitu. terpercaya, betul, Pak. Ya, Betul. Betul, gitu. Pak Fran. Jadi sementara itu kawan, pertemuan saya dengan Pak Pran tentang sertifikasi kebiasaan baru kepada Hotel Bromo Park ini. Saya Agus Salim, DNTV, Pak Pran Setiawan sebagai Manager of Duty mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV